Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurse Kamaria dari Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pengkajian keperawatan keluarga tahap 1 yang terdiri dari data umum, kemudian lanjut ke riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Kenalkan Ibu, saya Nurse Kamaria dari Klinik Keperawatan Universitas Jambi. Oke, baik Ibu, tujuan saya kali ini adalah ingin menggali tentang informasi kesehatan yang terjadi pada keluarga Ibu. Saya butuh waktu kurang lebih sekitar 30 sampai 35 menit ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Ibu. Oke, baik, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Sebelum kita mungkin melanjutkan ke berbagai data-data yang nantinya akan saya tanyakan, Ibu saya izin untuk tulis ya Bu ya. Iya, silakan. Oke, karena kalau tidak dituliskan saya mungkin lupa ya Bu ya. Oke, jadi beberapa data nanti harus saya tulis ya. Oke, kita bisa lanjutkan Ibu? Silakan. Oke, kalau kita lanjutkan berarti kan Ibu siap ya? Oke, baik. Untuk pengkajian kali ini adalah berkaitan dengan data-data umum yang harus saya lengkapi ya Bu ya, karena kan saya harus melihat nama keluarga Ibu, nama kakak Ibu, anggota keluarga Ibu gitu ya. Oke, izin bertanya Bu, untuk yang pertama nama Bapak? Nama Bapak itu Eva Ibu. Panggilannya Bapak? Iya, Eva. Bapak Eva ya. Kemudian umur Bapak Ibu? Umurnya 47 tahun. Umurnya 47 tahun ya. Pendidikan Bapak? Pendidikan terakhirnya SMA. Oh, pendidikan terakhirnya SMA. Kemudian untuk pekerjaan Bapak? Swasta Ibu. Swasta ya, swasta. Oke, alamat rumah Ibu di mana? Di Simpang Rimbo. Simpang Rimbo. Oke, berikut saya izin bertanya berkaitan dengan anggota keluarga Ibu ya. Oke, istri Ibu ya. Iya Ibu. Nama Ibu? Novia Dewi. Novia Dewi. Umur Ibu? 43 tahun. 43 tahun, perempuan ya. Kemudian pendidikan? S1. S1. Pekerjaan? Guru. Guru. Hubungannya istri ya Bu ya. Kemudian status imunisasi? Lengkap Ibu. Oke, lengkap. Anak pertama? Namanya Angel. Namanya Angel. Umurnya? 23 tahun. 23 tahun ya. Kemudian perempuan ya. Iya, betul. Kemudian sekolah pendidikan terakhir? S1. Oke, S1. Pekerjaan? Belum bekerja. Belum bekerja. Hubungan dengan kakak anak kandung ya. Oke. Kemudian status imunisasi? Lengkap. Oke, anak kedua? Farel Bu. Oke, Farel ya. Farel umurnya 15 tahun. 15 tahun, remaja ya Bu ya. Farel laki-laki ya Bu ya. Laki-laki. Oke, pendidikan SMP. SMP. Pekerjaan pelajar ya Bu. Iya. Oke, kemudian anak ketiganya? Razel. Oke, Razel umur 10 tahun. 10 tahun. Razel laki-laki ya Bu ya. Iya. Kemudian SD. Sekali. Oke, SD. Kemudian pelajar ya Bu ya. Anak kandung ya Bu ya. Anak kandung. Imunisasi lengkap keduanya. Lengkap sama. Oke, baik. Oke, berikutnya saya akan menanyakan tentang riwayat kesehatan keluarga. Jadi di riwayat kesehatan keluarga ini ada tingkat-tingkatan Ibu. Ada keluarga Ibu, kemudian keluarga suami, kemudian keluarga yang sedang Ibu, anak-anak Ibu sekarang gitu ya. Oke, saya akan gambar ya Bu ya. Iya. Oke, ini Ibu, Bapak Ibu anak keberapa? Kalau suami anak ketiga. Anak ketiga. Dari anak pertama laki-laki? Iya. Umurnya 50 tahun. Umurnya 50 tahun. Anak kedua? Sekitar 48 tahun. 48. Cowok cewek? Cowok semua. Oh, cowok semua. Iya, tadi cowok semua ya. 48 ya. Iya. Oke, umur suami Ibu di 47 ya? Iya. Oke. Kemudian yang ketiga, yang keempat? 45 Ibu. 45. Kemudian yang terakhir? 40. 40. Oke.
Ini suami ibu ya. Kemudian yang keluarga ibu, anak keluarga ibu anak keberapa? Ibu anak keberapa? Anak pertama. Oh, ibu anak pertama. Dari Oke. 3 bersaudara. 3 bersaudara. Anak ibu berapa orang? 3 orang, Bu. 3 orang. Anak pertama perempuan ya? Iya, perempuan. Oh, perempuan. Anak kedua Laki-laki. laki-laki. Anak ketiga laki-laki ya. Iya. Oke. Untuk yang tinggal satu rumah, ibu? Saya sama bapak dan anak-anak aja, Bu. Oh, bapak, ibu, kemudian anak-anak ya. Iya. Saya gambar seperti ini ya Bu ya. Iya, Bu. Oke, mohon klarifikasi Bu, benar ini yang tinggal satu rumah? Iya, benar. Oke, baik. Kemudian yang keluarga ibu ada yang meninggal? Orang tua dari Orang suami. tua dari Suami udah meninggal. Oh, orang tua dari suami ya, bukan dari istri ya. Orang tua dari suami yang meninggal ya. Oke, ini benar berarti ya. Oke, kemudian orang tua dari suami kedua-duanya. Iya, kedua. Boleh tahu ibu meninggal dengan apa? Kalau yang cewek itu kanker, Bu. Oh, dengan CA ya. Kanker apa? Kanker payudara. Oh, kanker mamai. Oke. Kemudian kalau yang kakeknya? Kalau kakeknya udah lama sakit emang. Oh, sakit, udah tua ya Iya, meninggalnya. Oke, nggak tahu sakitnya apa? Enggak, Bu, udah lemah aja. Oh iya, oke, nggak tahu ya. Kemudian anggota keluarga yang dari keluarga papi ini ada nggak yang mungkin menderita CA mamai? Enggak ada, Bu. Oh, nggak ada ya. Yang penderita lain hipertensi dan sebagainya ada nggak? Tidak ada. Nggak ada. Berarti ini tidak terdeteksi adanya sakit ya. Iya. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan bisa Bu? Iya, Bu, bisa. Oke, baik. Oke, berikut saya akan bertanya berkaitan dengan tipe keluarga. Oke, setelah kita identifikasi dari genogram yang ibu tadi, yang tinggal satu rumah, artinya di sini keluarga, tipe keluarga ibu, tipe keluarga inti ya Bu ya, yang terdiri dari ada suami, ada istri sama anak-anak ibu ya. Nah, saya akan bertanya berkaitan dengan tipe keluarga ibu yang saat ini. Kalau menurut ibu, gambaran diri dari anggota keluarga ibu itu seperti apa di tipe keluarga ibu sekarang? Apakah ibu puas dengan kondisi keluarga ibu sekarang? Iya, alhamdulillah puas dan bersyukur dengan apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala, Ibu. Oke, artinya tidak ada masalah dengan anggota keluarga ya? Semuanya sempurna? Oke, ibu Alhamdulillah. cukup puas ya Bu ya. Oke, kemudian perasaan saling memiliki antar anggota keluarga ibu gimana? Iya, kami satu sama lain saling menyayangi, Saling mendukung ya. Oke, kemudian terasa nggak misalnya kehangatan di dalam anggota keluarga ada? Iya, sangat hangat, nyaman. Hangat ya, nyaman ya. Oke, nggak ada kondisi-kondisi keluarga, bagaimana keluarga menciptakan sikap kehangatan itu seperti apa di anggota keluarga ibu? Iya, dengan saling menyayangi, rukun. Oke, ibu ada ibu mengajarkan nggak ke anak-anak ibu, misalnya anak ibu harus mengajarkan ke anak ibu ini misalnya, oh kalau yang kecil menghormati yang lebih besar, itu ada diajarkan nggak ke Benar, anak? dari kecil udah diajarin harus menghormati yang lebih tua, sikap sikap sopan santun. Nah, gitu, artinya udah diterapkan dari kecil ya bu Iya. ya. Anak-anak gimana? Iya, menerima semua. Nurut ya, Iya, nurut. Berarti baik-baik dong anak ibu ya. Alhamdulillah, Ibu. Oke, baik ya bu ya. Kita lanjutkan ke poin berikutnya ibu. Iya. Saya bertanya berkaitan dengan suku bangsa lagi bu. Saya kalau suku bangsa bapak. Kebetulan kami berdua sama dari Kerinci, Bu. Oke, berarti ibu dari Kerinci, Bapak juga. bapak juga dari Kerinci. Kemudian dari mamanya Iya, sama. sama semuanya dari Kerinci. Kemudian suku bangsa yang dianut sama anak ibu Sama, kami sama Kerinci. ajarkan. Nggak ada permasalahan ya dengan suku bangsa ya bu ya? Tidak ada. Oke, kan ibu ini punya anak dewasa nih, Iya, Bu. ya kan? Suku bangsa sama Kerinci, ibu sama Kerinci, ayah Kerinci, keturunan Kerinci, ya kan? Ada nggak antipati misalnya nanti ibu anak dewasa kan rencananya menikah nih, ada nggak anti terhadap suku bangsa lain? Tidak ada, Ibu. Nggak ada ya. Oke, berarti kalau anaknya dapat suku bangsa lain nggak masalah ya? Nggak apa-apa. Oke, baik. Oke, berikutnya kita lanjut ke data berkaitan dengan agama. Ya, untuk agama yang dianut anggota keluarga ibu, Islam. Islam semua. Oke, semuanya Islam. Aku turunan dari atas Islam ya ibu ya. Islam semua. Oke, baik. Kemudian untuk
aktivitas keagamaan dari anggota keluarga? Semuanya melaksanakan ibadah, sholat, ngaji. Kalau anak-anak itu ke tempat ngaji, Bu, diajarin guru mengaji. Anak-anak ngaji, sholat. Sholat yang ngajarin siapa anak-anak? Sholat kami sendiri. Oh, berarti dari orang tua diajarin sholat. Oke. Kemudian untuk anak-anak cowok nih, kalau bapaknya sholat di mana? Kadang di masjid, Bu, kadang di rumah. Anaknya diajak? Iya. Oke. Berarti anaknya sholat 5 waktu cukup? Alhamdulillah. Oke. Ada rencana buat naik haji, Bu? Alhamdulillah, insya Allah, Ibu. Insya Allah. Udah punya tabungan haji? Udah, Ibu. Insya Allah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sampai ke sana ya, Bu ya. Amin. Oke. Kemudian anak-anak ini kan tadi diajarin sama guru ngaji ya. Iya, Ibu. Suruh guru ngaji. Kemudian anak-anak gimana, happy? Happy semua, Bu. Happy ya, belajar agamanya happy ya. Oke, baik. Berarti setiap kapan diajarkan? Ngaji habis maghrib? Habis maghrib biasanya. Setiap habis maghrib ngaji? Iya. Oh gitu, ke masjid ya? Oke, baik. Untuk status agama, saya pikir sudah cukup data-datanya ya, Bu ya? Oke, berikut untuk status sosial ekonomi. Mohon maaf nih, Bu, saya harus catat lagi. Iya, Bu. Ya, karena status ekonomi ada angka-angka di situ ya, Bu ya. Saya harus catat. Kemudian untuk sumber penghasilan Ibu? Alhamdulillah keduanya bekerja, Ibu. Saya sama Bapak bekerja. Oke, bekerja. Sumber penghasilan berarti dari pekerjaan ya? Iya, dari pekerjaan. Oke, bisa boleh tahu, Bu, rata-rata penghasilan per bulannya berapa? Sekitar di atas 5 juta, Ibu. Oh, lebih dari 5 juta ya. Oke, mohon maaf Ibu, saya tanya lagi berkaitan dengan rumah milik sendiri. Alhamdulillah sudah milik. Masya Allah ya. Kemudian Ibu punya kendaraan? Iya, punya kendaraan. Roda 4, roda 2? Roda 4 ada? Ada satu. Ada motor satu, 2. ada motor 2. Berarti nggak ada halangan ya, Bu ya, buat Ibu ke fasilitas pelayanan kesehatan? Nggak ada. Nggak ada, alhamdulillah. Kemudian untuk kepemilikan barang berharga ada, Bu? Ada, Ibu. Oke, ada simpanan ya, Bu ya. Tabungan keluarga? Ada, Ibu. Oke, tabungan keluarga. Kemudian tabungan untuk sekolah, anak-anak sekolah? Alhamdulillah ada juga. Oke, berarti setiap anak punya tabungan ya? Iya. Aman ya, Bu ya, untuk sekolah anak-anak ya, Bu ya? Oke, baik. Berikut untuk aktivitas rekreasi keluarga ya. Untuk aktivitas rekreasi keluarga ini berkaitan dengan ya di mana sih Ibu happy setiap minggu misalnya. Ada, Bu? Ada, Ibu. Setiap minggu biasanya ngajak anak-anak itu jalan-jalan keluar lah. Biasanya atau makan-makan gitu. Oke, makan bareng ya. Oke, anak-anak gimana, Bu? Happy semua. Happy, suka ya, Bu ya, diajak jalan-jalan. Kalau liburan gimana, Bu? Biasanya kalau liburan itu ajak ke pulang kampung ke Rinci, Bu. Pulang kampung lama kalau pulang kampung? Sekitar seminggu lebih lah. Anak suka pulang kampung? Suka. Oke, baik. Jadi untuk aktivitas rekreasi misalnya sekedar nonton bareng ada, Bu? Ada. Ada. Setelah rekreasi gimana anak-anak? Senang semua. Senang ya, artinya happy ya dengan aktivitas rekreasi yang keluarga Ibu lakukan. Oke, baik. Sebenarnya udah banyak ya pertanyaan yang sudah kita lakukan, namun ada banyak lagi masih pertanyaan, Bu. Ya. Oke, baik. Berikutnya bisa dilanjutkan, Bu? Bisa, Ibu. Bisa ya, nggak apa-apa ya. Oke, berikutnya terkait dengan riwayat dan tahap perkembangan keluarga yang sedang Ibu alami. Kalau kita lihat dari depan tadi, Bu, kan anak Ibu itu usianya kalau tidak salah tadi 23 tahun ya. Betul, jadi Bu. di situ sudah memasuki masa dewasa awal. Saya mau tanya nih sedikit tentang Ibu, apakah anak Ibu sudah menikah? Belum, Ibu. Belum, perempuan ya? Iya. Oke. Ada Tapi- rencana mau menikah. Jadi ini lagi mempersiapkan untuk acara tunangannya, lamaran. Oke, lamaran, tunangan, dijodohin atau cari sendiri? Enggak, Bu, kebetulan pasangannya sendiri. Oh, pasangan, berarti anaknya cari pasangan sendiri ya. Ibu setuju? Setuju. Bapak gimana, Bu? Setuju ngikut ya. Oh, Bapak ngikut aja ya. Oke, berarti artinya Ibu sudah mempersiapkan keluarga Ibu untuk anaknya rencana menikah ya, Bu ya. Rencana nanti kalau udah menikah tinggal di rumah atau rumah sendiri? Mungkin misah rumah katanya, Bu. Oh, katanya mau misah rumah ya. Oke, baik. Kemudian dia udah mulai rencana kerja ya? Oke.
Kemudian untuk ibu sendiri gimana dengan bapak? Apakah hubungan ibu makin membaik atau ibu harmonis saja atau gimana bu? Alhamdulillah setiap hari makin membaik, harmonis. Oke, baik. Jadi makin mesra ibu ya? Ibunya malu-malu. Oke, baik. Untuk dengan orang tua ibu tadi kalau tidak salah orang tua masih utuh ya bu ya? Untuk bapak yang sudah meninggal. Yang orang tua ibu tadi kan tinggalnya di mana bu dia? Ada di dekat rumah saya juga ibu. Oh, di dekat rumah. Kondisi kesehatannya gimana? Baik, sehat semua. Baik, sehat. Kalau misalnya ada masalah kesehatan, itu siapa yang membantu ya bu ya? Biasanya anak-anaknya rajin mengunjungi. Oh, anak-anaknya. Ibu sendiri gimana? Iya, saya juga. Oh gitu, gantian ya? Iya, ganti-gantian. Oh, masain tidak ya? Iya. Oke. Kemudian dari pertanyaan dari tahap perkembangan keluarga di atas, ada nggak ibu ngerasa mungkin ada masalah yang ibu rasakan di tahap perkembangan yang ibu alami sekarang? Alhamdulillah sih sejauh ini nggak ada ibu. Semoga aja nggak ada. Yang mau menikah ini nggak ada masalah ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Tabungan udah cukup ya bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, berikutnya ada riwayat kesehatan keluarga inti. Mungkin saya jelaskan dulu di sini. Ini kondisi dalam 6 bulan terakhir. Jadi ada nggak anggota keluarga ibu yang sakit lah, yang mungkin kurang sehat dalam 6 bulan terakhir? Ada bu? Biasanya itu yang anak terakhir itu bu. Biasa. Oh, anak terakhir si Razel ya. Anak Iya. terakhir tadi Razel kalau nggak salah namanya. Ya umurnya 10 tahun ya bu ya? Iya, betul. Oke, kalau boleh tahu sakitnya apa bu? Sakit batuk pilek biasanya bu. Oh, batuk pilek ya. Batuk pilek berobat? Iya, berobat ke puskesmas. Ke puskesmas. Oke. Setelah berobat gimana kondisi anaknya bu? Membaik setelah berapa? Membaik ya. Berapa lama kalau berobat itu bu? Sekitar 3 hari sehat lah. Oh, gitu. Apakah nanti kambuh lagi? Enggak sih. Enggak. Tapi kalau cuaca, Oh iya. oh gitu. Cuaca terus kumat lagi gitu ya. Oke. Kali ini kurang lebih sudah berlangsung 30 menitan ya bu ya. Nah, sepertinya kita sambung lagi besok. Saya minta waktunya ibu. Kira-kira ibu bisa kapan untuk kita bertemu lagi? Besok bisa ibu di jam 10 pagi. Besok di jam 10 pagi ya bu ya. Oke, mungkin sekedar ibu tahu besok kita akan melanjutkan materi terkait dengan masalahnya kan masih banyak yang harus kita kaji ya. Iya, ibu. Jadi kurang lebih besok topiknya berkaitan dengan kebiasaan anggota keluarga. Itu kurang lebih isinya di nutrisi, pola istirahat, pola eliminasi, aktivitas olahraga, kemudian di higien keluarga atau kebersihan anggota keluarga. Kemudian ada juga tentang pengkajian lingkungan. Jadi nanti akan saya gali berkaitan dengan sarana air bersih, jamban, kandang ternak dan sebagainya. Kemudian ada berkaitan dengan karakteristik tetangga dan komunitas setempat, kemudian struktur keluarga, di situ ada pola komunikasi, ada struktur keluarga, ada pembagian peran dalam keluarga dan nilai-nilai yang dianut anggota keluarga. Itu materi untuk yang kita tanyakan besok. Kemudian kemungkinan kalau tidak selesai berarti ada materi berikutnya berkait dengan fungsi keluarga, stres dan coping, dan ada pemeriksaan fisik setiap anggota keluarga. Jadi di pertemuan berikutnya nanti mungkin saya akan minta ke ibu bagaimana menghadirkan seluruh anggota keluarga. Iya bu. Ya, karena kita akan periksa satu persatu. Oke, untuk kali ini kita cukupkan ya bu ya. Jadi berikutnya mungkin saya butuh tempat mungkin ibu ya, tempat di rumah ibu atau mungkin kita janjian di mana? Bisa di rumah. Oh, di rumah aja. Berarti di rumah di sini ya bu ya? Iya, di sini. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya yang sudah ibu siapkan ya untuk saya. Ya. Kita ketemu besok untuk materi berikutnya ibu ya. Terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdasarkan hasil pengkajian yang telah dilakukan pada keluarga Tuan E, didapatkan kesimpulan hasil bahwa di sini keluarga Tuan E itu
punya riwayat CA Mamai pada keluarga Tuan E-nya sendiri, yaitu ibunya, dan saat ini keluarga tersebut sudah meninggal dunia. Artinya dalam genogram ini ada kemungkinan riwayat keturunan pada CA Mamai. Itu mungkin nanti akan kita kaji berkaitan dengan kebiasaan anggota keluarga pada pengkajian berikutnya. Berikut untuk tipe keluarga Tuan E ini pada keluarga inti ya, pada keluarga inti. Kemudian untuk kondisi dari keharmonisan dari tipe keluarga tersebut cukup harmonis. Kemudian suku bangsa tidak ada masalah dengan suku bangsa, agama cukup baik ya, mereka mengajarkan anak-anaknya untuk aktivitas keagamaan, mengajarkan, kemudian bagaimana dia respon anak-anaknya terhadap agama yang diajarkan. Kemudian untuk status sosial ekonomi ini keluarga Tuan E ini berada pada status sosial ekonomi di menengah ke atas ya, artinya dia memiliki penghasilan yang cukup di atas UMR ya, kemudian rumah punya sendiri, dia memiliki kendaraan roda 4 dan memiliki tabungan dan barang-barang berharga. Artinya keluarga tersebut kita golongkan ke dalam ekonomi menengah ke atas. Kemudian untuk aktivitas rekreasi tidak ada masalah, mereka melakukan aktivitas rekreasi di akhir minggu, kemudian di liburan juga mereka lakukan. Kemudian respon dari anak-anak setelah rekreasi juga cukup positif ya. Kemudian di riwayat tahap perkembangan keluarga, di tugas perkembangan keluarga saat ini berada pada perkembangan keluarga dewasa awal. Untuk tugas perkembangan itu sendiri mereka cukup baik ya, artinya untuk persiapan anak memisahkan diri dari rumah itu udah mau menikah, kemudian persiapan untuk bekerja, kemudian hubungan keluarga antara suami dengan istri cukup harmonis, kemudian mereka juga merasa makin baik, makin intim ya. Kemudian untuk perawatan orang tua, tugas terhadap merawat orang tua yang sakit, anggota kebetulan keluarga dari suaminya itu sudah meninggal dan ini keluarga istri ini dalam kondisi sehat ya. Kemudian ketika ada masalah kesehatan itu mereka bergantian dengan anak-anaknya untuk merawat anggota keluarganya atau orang tuanya yang sedang sakit. Kemudian saat ini pada riwayat kesehatan keluarga inti dalam 6 bulan terakhir itu ada anaknya yang sakit ya, di anak laki-laki usia 10 tahun dengan sakit dia batuk pilek, kemudian sudah berobat puskesmas dan saat ini tidak ada masalah dengan masalah kesehatan. Berikutnya untuk tahap berikutnya ini adalah tahap pertama ya, tahap berikutnya ini nanti kita masuk ke kebiasaan anggota keluarga nanti di materi tahap pengkajian kedua ya, karena waktunya cukup panjang jadi kita harus lanjut untuk pengkajian lingkungan berikutnya, kemudian ada struktur keluarga berikutnya sampai dengan ke pengkajian fisik ya, itu pada materi video kedua dan nanti materi video ketiga. Demikian pengkajian keperawatan keluarga pada pertemuan kali ini. Untuk pengkajian tahap 1, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih.